Halo teman-teman, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Givari dalam seri dasar pembelajaran Android Studio. Di video kali ini kita akan membahas mengenai komponen, khususnya yaitu bagaimana inisialisasi komponen, kemudian bagaimana kita mengakses atau set value dan juga metode dari si komponen tersebut. Oke, jadi yang pertama kita buka dulu XML. Pertama kita ubah dulu concern layout jadi relative layout aja. Nah, jadi yang pertama apa itu yang disebut atribut dan apa itu yang disebut metode ya. Atribut itu bisa kita simpulkan sebagai seperti ciri dari sebuah komponen ya. Sedangkan metode itu adalah bagaimana perilaku dari si komponen. Yang bisa disebut sebagai atribut yaitu beberapa diantaranya kayak teks, warna, dan lain-lain yang kayak gitu, yang merupakan ciri. Sedangkan dari metode sendiri, itu bagaimana perilaku dari si komponen, seperti ketika kita klik akan seperti apa, atau ketika ada perubahan teks akan terjadi seperti apa. Nah, yang seperti itu yang disebut metode. Yang pertama, kita akan bermain dengan dua komponen saja, yaitu text view dan juga button. Yang pertama kita set dulu text view-nya itu ada di tengah ya, center in parent, dan si buttonnya kita set di bentar, kita kasih ID dulu. Jadi kalau misalnya kita mau akses data dari sebuah komponen, kita perlu memberinya ID karena nantinya kita akan ambil mana yang akan kita set atau ambil value-nya itu dari ID-nya ini. Misalnya text view, beberapa jenis, ada beberapa text view, misalnya kita ambil text view yang mana itu kita ambil dari ID-nya kayak gitu. Misalnya ini text view hello. Kemudian button test misalnya. Kita set dulu beberapa atributnya. Kemudian kita set di bawah tv hello ya. Nah, seperti ini. Pertama-tama kita jalanin dulu di si di Android kita. Jadi nanti setelah kita lihat bagaimana inisialisasi pertama terhadap kita, barulah kita ubah supaya kelihatan gitu loh perubahannya. Nah, ini tampilan pertama. Buttonnya juga kita klik, belum ada action apa-apa ya. Nah, sekarang kita bermain di Java class ya. Pertama, cara inisialisasi itu yang pertama kita assign dulu apa yang mau kita bikin instance-nya. Misalnya tadi kita ada dua komponennya, text view. Nah, yang pertama kita assign dulu si text view-nya, import dulu. Nanti otomatis kalau misalnya kita ketik kayak gini atau misalnya button gini, sebentar. Misalnya kita kayak gini button, otomatis dia ke import. Kalau misalnya belum ke import, misalnya kayak gini. Nah, ini kita sorot aja, klik, kemudian Alt Enter, itu akan import dengan sendirinya. Tadi misalnya, nah kemudian yang pertama itu nama komponennya, tadi inisialisasi. Yang kedua itu nama dari komponen yang mau kita bikin gitu. Misalnya button test. Gitu. Usahakan seperti guideline yang pernah dibikin, kita menggunakan camel case ya. Dan juga kita menggunakan bahasa Inggris. Ini yang kedua tadi text view. Ini penamaan bebas ya, cuma alangkah baiknya kalau misalnya kita representatif dengan apa yang mau kita bikin gitu. Kemudian yang kedua mau kita set di on grid atau misalnya kita bikin metode lain itu, tapi sekarang karena masih sederhana kita set dulu di on grid.
kita assign si pertama button test ini ambil ID yang mana sih gitu. Nah, kita menggunakan yang namanya find view by ID. Kemudian add.id. Nah, ID-nya itu tadi kita assign itu button test, dan yang kedua teksnya tv hello ya. Kemudian tv hello sama dengan find view by ID add.id. Nah, kayak gini. Ini udah bisa kita gunakan ya si button test sama si tv hello. Contoh sekarang kita mau ubah atribut dari hello. tv hello ini misalnya kita set teksnya. Kita ubah jadi tadi kan pertama ini hello world ya. Kita ubah jadi selamat datang. Kemudian teksnya juga kita ubah warnanya. Misalnya text color. Misalnya kita ganti menjadi purple aja ya. Di ungu. Kita jalanin lagi. Nah, ini warnanya udah jadi ungu ya, cuma kurang kelihatan. Kita ubah aja sama warna lain, misalnya teal, warna biru ya. Kita ubah lagi. Nah, berubah jadi warna biru ya. Nah, itu bagaimana caranya kita set atribut komponen melalui Java Class ya. Karena kalau misalnya kita set di XML aja berarti yaitu sifatnya statis ya. Kalau misalnya kita assign tadi hello world, ya udah berarti tetap kayak gitu. Kalau misalnya mau kita bikin dinamis berarti kita harus assign di Java Class-nya kayak gitu. Nah, tadi kenapa kita harus assign si apa namanya? tv hello ini ID-nya kemana? Kalau misalnya kita komen dulu ya. Terus kita jalanin. Jadi si tv hello itu belum apa namanya? Belum mempunyai induknya, itu sebenarnya dia ambil text view yang mana sih? Dia kan ini text view, tapi kita nggak tahu dia text view yang mana. Kita jalanin dan kita ubah atributnya di sini. Nah, dia error ya. Errornya di sini. Nah, jadi dia itu terbacanya 0 ya. Karena dia nggak tahu dia reference-nya kemana sih. Kalau misalnya kita uncomment lagi, kita jalanin lagi, otomatis dia reference-nya udah tahu ke ini nih, tv hello yang di sini. Nah, ini jalan lagi ya. Nah, kayak gitu. Itu bagaimana kita set atribut dari sebuah komponen ya. Kemudian yang kedua, kita bermain dengan si button identiknya dengan klik ya. Misalnya kita set ketika diklik akan seperti apa. Nah, ini kita bikin tos aja, tos itu nanti kelihatan deh pas di jalanin. Selamat datang di tutorial komponen. Kita jalanin. Kita klik. Nah, selamat datang di tutorial komponen. Nah, itu jadi kita bisa membedakan ya sekarang apa itu atribut dan apa itu method. Jadi atribut itu yang jadi ciri si komponen, kalau misalnya method itu perilakunya seperti apa gitu. Kayak gitu. Kemudian studi kasus lain, kalau misalnya kita ada dua text view ya misalnya. Itu lagi tv test misalnya. Kita set dulu tulisannya tes. Ya set, kita set dia di bawah tadi text view yang pertama, kemudian dia di bawah text view yang kedua si button ya.
Jadi susunannya kayak gini. Misalnya kita jalanin dulu. Harusnya jadi ada 3 komponen ya. Nah, udah ada 3 komponen. Nah, misal sekarang tadi kita harus assign si apa namanya? Komponen yang kita bikin itu refernya kemana sih? Referensinya kemana? Nah, kalau misalnya kita kan udah bikin komponen kedua nih, TV test yang dia itu sebenarnya text view ya. Terus mau kita reference ke ID yang sama misalnya nih, di hello misalnya. Nah, kayak gini. Nah, kita jalanin dulu deh. Ada error ya. Hmm, hmm, Terus misalnya kita TV test teksnya kita ubah ID ganda misalnya. Terus teksnya kita ubah colornya, ini kita ubah jadi warna hitam ya. Kita coba lihat. Nah, ini dia malah merubah dari yang atasnya ya. Nah, itu kenapa sih? Nah, karena ini kita bikin text view yang baru, tapi dia reference ID-nya itu ke ID yang sama. Jadi yang ini nih yang atas. Harusnya kan yang bawah yang ini ya. Kita malah pilih yang atas nih. Salah. Jadi harusnya misalnya kita kayak gini. Kita jalanin lagi. Nah, dia baru udah benar nih. Nah, jadi hati-hati kalau misalnya kita bikin beberapa komponen dengan jenis yang sama, ketika nantinya kita assign di Java class-nya, itu kita harus benar apa sih reference ID-nya itu dia kemana gitu loh. Kalau misalnya tadi jadi ganda, ID-nya sama, itu gak bakal error soalnya. Tapi nantinya misalnya kita ubah komponen itu si apa namanya atributnya atau kita bikin metode dari si komponen itu, ya udah dia berarti menjalankan sesuai ID yang dia reference gitu loh. Nantinya ya bikin kita bingung sendiri kalau misalnya kita udah bikin aplikasi yang lebih gede, kemudian komponen yang banyak, nah itu sebenarnya kita bisa bingung sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin komponen, yang pertama diusahakan ID-nya itu unik dan jangan sampai mirip karena kita sendiri yang nanti pusing. Dan kedua, lebih teliti ketika kita inisialisasi dan nanti reference ID-nya itu kemana gitu loh. Dan terakhir, dari materi komponen ini kita akan belajar bagaimana caranya mengambil value dari sebuah komponen. Misalnya kita mau ambil teks dari tadi komponen text view. Misalnya tv hello, kita ubah dulu misalnya selamat datang Givari. Terus kita ambil value-nya, text to string. Misalnya kayak gitu. Sekarang kita jalanin lagi. Nah, ini selamat datang Givari, kita coba klik si button. Nah, dia ngambil value text dari si komponen text view ya. Nah, jadi itu dasar dari bagaimana kita bermain dengan sebuah komponen. Sebenarnya banyak
atribut yang bisa kita pakai di setiap komponen pun juga dengan metode yang bisa kita pakai dari komponen. Dari mulai background, kemudian margin, kemudian set posisi dan lain-lain. Kemudian kalau metode itu kayak klik atau kita long klik ketika kita tekan, kemudian ketika teksnya berubah itu nanti kita ingin melakukan sesuatu. Nah, itu contoh daripada metode itu. Di intinya kembali lagi dari sebuah komponen itu yang utama adalah hati-hati ketika kita assign ID untuk komponen tersebut. Dan yang paling harus hati-hati jangan sampai ID yang kita assign ke si komponen itu salah. Misalnya kita bikin text view tapi kita refer ID-nya ke button misalnya, pun sebaliknya. Nah, jangan sampai kayak gitu. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan kita di pertemuan ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Makasih.